Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini para pemirsa pecinta anggur sekalian akan saya bikin tutorial cara membuat PSB. PSB itu bakteri fotosintesa, yang mana kegunakannya untuk memperbaiki Kebun Anggur Import Jakarta 22. Kebun Anggur Papan Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini para pemirsa pecinta anggur sekalian akan saya bikin tutorial cara membuat PSB. PSB itu bakteri fotosintesa, yang mana kegunakannya untuk memperbaiki struktur media Anda ya, mempercantik pohon Anda, pohon itu bisa menjadi hijau, sejuk, gemuk, subur ya. Jadi biasanya orang beberapa tidak menggunakan pupuk kimia. Aku anti pupuk NPK, Ponska, KN3 merah, KN3 putih. Saya menggunakan POC saja yang alami. Nah, ini saya adakan tutorial cara membuat PSB yang biasanya kalau kita bikin PSB gagal. Udah kita bikin sesuai tutorial yang ada di YouTube, begitu kita jemur nggak jadi ya. Nah, ciri-ciri PSB jadi warnanya ada dua, merah dan hitam. Yang setahu saya ya, warna biru, putih, kuning, hijau saya belum ketemu. Tapi yang ketemu adalah warna merah dan hitam. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Bahan yang perlu dibutuhkan adalah ini sasa, ya. Sasa, terus telur ayam boleh telur apa aja. Yang penting jangan pakai telur buaya, karena ngeri kalau kita ngambil telur buaya, ampes kegigit buaya ya. Telur aja biasa yang kita beli di toko-toko terdekat. Nah, terus kemudian air boleh menggunakan air yang bagus bekas kolam. Ini bekas kolam saya punya kolam bawal di depan rumah ya. Ini tadi disaringan sapret, jadi dia kelihatan jorok ya, kotor, agak-agak amis dikit. Nah, bagaimanakah caranya? Kemudian kita siapkan sedikit air ya di sini. Ini di gayung mandi. Nah, oke. Kita pecah telurnya ya. Jadi untuk ukuran satu minerale sebenarnya tidak ada aturan yang baku. Cuma yang saya gunakan adalah satu botol minerale ini segini ukurannya. Ini dengan 3 telur ya, dengan 5 sendok micin ya. 3 telur dengan 5 sendok micin. Apakah memang aturan seperti itu? Tidak. Suka-suka Anda. Semakin banyak telur dan semakin banyak micin, tentunya jadinya semakin bagus, tapi nanti dimarin sama istri karena telur yang mau digoreng habis, micin yang mau dibuat sayur nggak ada. Oke. Nah, cukup 3 telur sama 5 sendok micin. Oke, kita pecah dulu ya. Pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat para pemirsa, ini cangkangnya adalah banyak unsur kalsium. Ini diremet, ditaruh di media, nanti buahnya akan keras ya. Maksudnya itu kulitnya tidak mudah pecah. Jadi saya kumpulkan ini cangkang telur, saya remet, pengganti kalsium di media. Oke. Ya, bisa syutingnya muter, itu diperlihatkan. Nah, ini para penggemar saya semua, penonton, tutorial membuat PSB. Dari mana, Bu? Dari Bintaro, Pak. Dari Bintaro, ini dari Bojonegoro ya. Itu dari Bojonegoro juga. Oke. Nah, kita lanjutkan bentar lagi. Nah, kemudian mana tadi akhirnya? Ini dia. Nah, kita gunting sasa ya. Ini 10 sendok karena buat 2 tempat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada adzan, berhenti dulu. Next kita lanjutkan setelah adzan. Kebun Anggur Import Jakarta 22.
Kebun anggur papan atas. Para pemirsa ya, kita aduk-aduk, boleh sambil goyang. Bayangin dengerin Maggie Z, Imam S. Arifin atau Via Valen ya. Oke, setelah kita aduk rata nih, agak lama karena dia pulen ya para pemirsa. Nah, kita buka airnya. Apakah harus air kolam? Tidak ya para pemirsa, air sumur boleh, air hujan boleh. Air saja boleh, apa aja boleh. Yang penting jangan air bir ya, itu penting diminum. Tidak untuk PSB. Oke, nah ini. Oke, kita bagi dua ya. Tadi ini isinya adalah 6 telur. Kita bagi dua sama tadi 10 sendok. Kita bagi dua. Kita masukkan. Kita masukkan. Nah, setelah ini ada rahasia yang jarang dibuka di YouTube orang, yaitu apa? Yaitu biang PSB ya. Kalau ini aja dijemur, jarang jadi, saya jamin tuh. Kemungkinan jadinya kecil. Karena apa? Bakterinya nggak ada, bakteri PSB-nya. Nah, istilahnya ini makhluk hidupnya ya, ibarat kata jamurnya, jamur PSB yang warna merah ini udah sebulan yang lalu saya cetak, ini udah habis, kita bagi-bagi ke pengunjung. Jadi kalau ada yang pengen PSB gratis, main ke sini. Syaratnya beli bibit, nanti dapat PSB gratis. Atau para pemirsa yang pengen bikin PSB, nyoba-nyoba seperti saya, boleh pesen bibit ya kan, pesen bibit sambil dibilang, Pak saya pesen PSB. Nah kita kasih. Kalau kita jual satu botol aqua ini harganya 15.000, tapi kalau beli bibit insya Allah gratis. Nah ini ya, ini ukurannya kira-kira 2 gelas air aqua. Kita bagi 2. Oke. Oke, nah setelah kita masukkan biang PSB ya, bakteri PSB, kita tutup rapat ya pemirsa, kita tutup rapat. Setelah ini kita jemur ya. Setelah kita jemur, nah nanti dia akan merahnya dari atas ke bawah. Dia akan merah pelan-pelan dari atas ke bawah. Biasanya mulai dari hari ketiga dia udah mulai kelihatan reaksinya. Nanti lama-lama akan menjadi merah semua setelah 2 minggu. Nah setelah 2 minggu berarti ini udah menjadi biang, bisa diperbanyak terus, dan sisanya bisa digunakan ya. Jadi untuk takarannya saya pakai 1 gelas aqua berbanding dengan 10 liter air. Kalau bingung literan, 10 gayung air kita siramkan di media. Kalau kita semprot di daun, kita bisa menggunakan 1 gelas aqua dengan 20 liter air. Jadi dosisnya lebih kecil untuk di daun. Oke, nah nanti daun akan kelihatan glowing ya, seger gitu. Jadi boleh sebulan sekali, sebulan 2 kali, terserah para pemirsa. Nah ini fungsinya tadi saya bilang media menjadi bagus, mungkin kandungan unsurnya kebanyakan nitrogen ya, termasuk magnesium, kalium, fosfat, nggak usah sulit-sulit, pelajaran kayak gitu bikin mumet. Yang penting cara bikinnya jadi, cara pemupukannya bisa ya kan, kita siramkan mungkin sebulan 2 kali atau sekali atau mungkin per minggu boleh. Kalau nggak suka menggunakan pupuk kimia, gunakanlah PSB. Nah sekarang yang terakhir, kenapa ada yang merah, ada yang hitam? Nah yang hitam ini dari air kolam lele yang pekat, artinya yang kita peres itu jorokannya itu. Nah kalau yang merah ini air biasa. Jadi kalau airnya biasa jadinya merah, kalau air dari kolam jadinya hitam. Tapi kalau menurut saya ya, saya bukan orang biologi, kalau menurut saya yang bagus adalah yang hitam, yang dari air kolam. Mungkin ini ada kandungannya, kalau dibilang itu kotoran ikan itu kandungannya asam amino. Asam amino itu awal mula kehidupan. Ya, saya juga nggak mengerti, nggak saya pelajari lebih lanjut. Karena kalau kita belajar semakin tua semakin mumet. Belum lagi cicilan, urusan anak, urusan istri, urusan tetangga, arisan, pokoknya macam-macam. Yang penting gampang kita tanam, berbuah, menyenangkan. Dengan punya pohon anggur di rumah, kita banyak kesibukan karena anggur tanpa sentuhan tangan dia tidak berhasil.
Nah, kalau pengen berhasil bagus, kita lihat tiap hari, kita rawat tiap hari, dia berbuah sepanjang masa. Ingat, anggur tidak ada expirednya, tidak ada umurnya. Dia umurnya ratusan tahun ya, Pak pemirsa. Nggak ada ceritanya anggur itu umur 50 tahun mati, nggak ada. Jadi anggur ini kita udah mati 7 kali, bangun, ada lagi, mati lagi, bangun. Kalau orang Cina kan katanya ada reinkarnasi, seandainya reinkarnasi, kita bangun, loh pohon saya masih ada. Udah lewat lagi, bangun lagi, ada lagi. Oke, apabila ada tutorial ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, tolong yang belum subscribe di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman. Nah, lagi ya, ini bukan hanya untuk anggur, ini untuk semua tanaman bisa. Jadi yang bagus untuk aglonema, untuk rambutan, untuk kelengkeng, untuk semua pohon, untuk cabai dan lain sebagainya bisa ya. Jadi ini memperirit. Kalau kita beli NPK 1 kilo itu harganya 25.000 sekarang ini modalnya cukup telur 2.000, 2.000, 6.000, 10.000 dapat segalon ya. Ini bisa dipakai 1 tahun tidak habis. Apalagi kalau Anda memperbanyak, jadi nggak ada habis-habisnya. Oke, apabila ada kata-kata saya yang mungkin ada yang tersinggung atau mungkin kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Anggur Import Jakarta 22. Kebun Anggur Papanatas.